Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bastari, atau panggilnya Buya Abe, Dr. Ahmad Bastari, bersama dengan kawan-kawan dari Kota Padang. Ini mewakili Dai Padang Bersatu. Jadi ustadz-ustadz yang terkumpul di komunitas Dai Padang Bersatu, kami punya istilahnya panggilan hati gitu kan, karena melihat kondisi karena memang musibah, tapi pokoknya dan jalan niat kami di siko silaturahim Pak, dari Dai Padang Bersatu. Rasa duka kami sampaikan, dan tentunya rasa kepedulian yang sangat tinggi sebagai tokoh agama dari sekota Padang, karena para ustadz kita di Kota Padang ikut berduka atas meninggalnya almarhumah adinda kita Ananda kita Nia Kurniasari. Mudah-mudahan dan insyaallah almarhumah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau dalam Islam sebenarnya kan, kalau kita kajian pembunuhan ini kan luar biasa, sebuah dosa besar sebenarnya. Kita kan sama tahu itu dosa besar. Kalau dalam sudut pandang Islam, tentu membunuh satu orang itu sama dengan membunuh banyak orang, itu dalam konsep Islam gitu. Tapi kalau sudah sampai ke tangan aparat, tentu kita serahkan kebijaksanaannya kepada aparat gitu. Karena mereka tentu lebih bijak dalam memberikan hukuman gitu ya. Yang jelas secara konsep Islam itu adalah dosa besar. Kalau boleh kita sampaikan secara tuntas, ya dosa besar itu tentu tidak ada balasannya kecuali balasan yang setimpal, kan begitu kira-kira. Nah gini Pak, apa tanggapan Bapak setelah kejadian ini? Pengunjung banyak yang berdatangan dari luar kota, bahkan dari mancanegara Pak ya, dari asing juga. Apa tanggapan seperti apa Pak? Kalau saya menganalisa dari adinda kita ini kan hatinya bersih, ya kan? Di mana letak hatinya bersih? Adinda kita ini sangat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di dunia ini kalau kita ingin mengkaji secara mendalam, ketika seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah anak itu akan diangkat derajatnya. Dan salah satu derajat yang sangat tinggi yang diangkat oleh Allah untuk adinda kita Nia Kurniasari ini meninggalnya almarhumah viral gitu, internasional gitu. Dan ini bentuk Allah mengangkat derajat dari almarhumah. Artinya apa? Menurut analisa saya pribadi, di dunia saja diangkat derajatnya Bapak Ibu, apalagi di akhirat. Insya Allah almarhumah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesucian hatinya berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini yang luar biasa, dan anak-anak kita perlu meniru ini dari sisi baiknya, artinya keberbaktiannya kepada orang tua ini perlu kita tiru. Hari ini kan banyak anak-anak kita tidak tahu tidak tahu berbakti ke orang tua, ya kan? Gengsi dan dipanggaan, kan begitu. Kalau adinda kita ini luar biasa, dari kecil Pak, dari kecil mengabdi kepada kedua orang tua, menolong orang tua, ya kan? Ini luar biasa. Saya lihat itu di media, informasinya ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kesucian hati tadi, berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini perlu kita, generasi kita, anak-anak ini tiru bagaimana si adinda Nia ini berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu kira-kira pesannya. Banyak berita isu-isu simpang siur baru-baru seperti kambing yang sering mengunjungi makam almarhum, terus wangi juga. Nah apa itu Pak, bisa dijelaskan seperti apa kejadian-kejadian seperti itu Pak? Subhanallah, ini kan kalau memang itu ada terjadi, misalnya kuburan almarhumah itu wangi, itu bisa jadi Allah memang memberikan semacam tanda-tanda kebesaran Allah. Memang adinda kita ini orang yang suci dan akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada awal tadi saya sampaikan bahwa almarhumah adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah kan sudah menjelaskan juga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kecara Rasulullah kan gitu, bahwa surga itu terletak kepada telapak kaki ibu. Dan adinda Nia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu simbol isyarat dari surga itu adalah wangi. Oleh sebab itu, kalaulah nanti misalnya terbukti memang kuburannya almarhumah itu wangi, barangkali ini Allah ingin membuktikan bahwa almarhumah adalah ahli surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Pak, banyak keberkahan,
banyak kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hikmah yang luar biasa nih, silaturahim dari berbagai daerah kan? Iya. Termasuk kita yang dari dai atau ustadz Padang Bersatu. Hari ini kami berkunjung ke sini, niatnya lillahi taala silaturahim, menjadikan sebuah pelajaran iktibar yang baik untuk kita semua. Pesan untuk generasi muda ke depannya apa Pak? Pesan untuk generasi muda, dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan oleh Allah, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim, ya kan, dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah. Artinya apa? Generasi lemah itu lemah iman, lemah keberbaktiannya kepada orang tua. Jadi pesan saya untuk generasi kita, anak-anak kita, cobalah kita tingkatkan kualitas keberbaktian kepada kedua orang tua kita, supaya kita menjadi orang mulia gitu. Itu. Yang kedua, pesan saya, ada satu hal yang harusnya generasi kita ini miliki agar mereka selalu terkontrol dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Seperti yang kita saksikan adalah yang dilakukan oleh yang identitasnya I ini kan. Kenapa itu bisa terjadi? Ini sudah jelas dalam surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka akan meninggalkan generasi itu mereka selalu lalai dengan sholat. Nah, akibat dari orang yang lalai sholat itu tanpa terkontrol, wattaba'us syahawat, dia akan memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini akibatnya nih yang dilakukan oleh si In tadi. Nah, oleh sebab itu pesan saya untuk generasi juga, dua ini yang perlu kita lakukan. Satu, tingkatkan keberbaktian kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, coba kita tingkatkan lagi pendekatan kita kepada Allah dengan senantiasa istiqomah melaksanakan sholat, supaya kita terkendali dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedangkan orang yang sudah meningkatkan sholat dengan istiqomah saja kadang-kadang masih kecolongan gitu ya, apalagi yang tidak sama sekali. Gitu kira-kira pesan yang saya sampaikan kepada generasi kita, Generasi muda, karena Nia ini Pak, apa nggak gengsian gitu. Ya itu lagi pesan yang kedua, kalau boleh ditambah nih ya, jadi anak itu janganlah jadi anak yang gengsian gitu ya. Apalagi zaman kini kan orang lebih sibuk begini. Kadang-kadang orang tua manggil anaknya 10 kali, anak masih begini juga gitu. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh teknologi. Apalagi anak sekarang kalau disuruh jualan mana mau, gengsi. Jadi tirulah pribadi yang baik dari ananda kita, Nia Kurniasari, yang tidak pernah gengsi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu kira-kira. Nah, begitulah teman-teman pembicaraan dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil dari kejadian ini ya. Pak Ustadz, makasih banyak atas penjelasannya. Dan sama-sama, terima kasih ya. Sudah bersilaturahim ke sini. Terakhir ya, mohon maaf kepada semuanya kalau nanti ada bahasa dari kami yang kurang tepat ya. Mohon maaf, ini tanpa unsur sengaja, memang itulah bahasa yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Gitu kira-kira. Makasih banyak Pak Ustadz. Terakhir lagi nih, Boleh. kita doakan almarhumah, semoga almarhumah memang ditempatkan oleh Allah di surganya Allah, dan kita doakan juga keluarga besar menjadi keluarga yang sabar, istiqomah dalam menghadapi ujian yang sangat luar biasa ini. Amin. Tapi yang jelas almarhumah adalah orang baik yang insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz ya.